Dia harus sadar bahwasanya ujian yang datang kepadanya, ya, datang kepadanya, ya, bukan untuk membinasakannya, tetapi adalah untuk mengujinya agar Allah melihat bagaimana dia menghadapi ujian tersebut. Ya. Allah tidak membinasakannya, Allah kasih dia ujian. Ya, kalau kita diberi ujian bukan untuk membinasakan kita, tapi untuk kita hadapi ujian tersebut. Apakah kita bisa menghadapinya atau tidak? Apakah kita bersabar sehingga kita dapat pahala, ataukah kita mengeluh, ya, berkeluh kesah sehingga kita tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebenarnya mengatakan ujian itu seperti obat, ya. Memang pahit tapi harus diminum. Kalau antum tidak menghadapinya dengan kesabaran, maka antum tidak akan mendapatkan kesembuhan. Ya, pasti ada sesuatu pada diri kita sehingga Allah kasih ujian tersebut. Yang ujian tersebut fungsinya seperti obat. Ya sudah, hadapi saja. Hadapi dengan kesabaran sebagaimana kita bersabar kalau dikasih obat oleh dokter kita minum. Bahkan kalau harus diamputasi kita bersabar karena kita tahu di balik itu pasti ada kebaikan. Ini obat yang Allah berikan kepada kita, mau tidak mau inilah obat. Maka hadapi, minumlah obat tersebut, yang pahit tersebut, yang tidak enak tersebut, agar kita bisa mendapatkan kesembuhan dari penyakit yang sedang kita hadapi. Kemudian di antara hal yang perlu kita ingat, Allah kasih kita musibah, ya. Allah kasih kita ujian. Di antara hikmahnya agar Allah ingin melihat seorang hamba beribadah dengan berbagai macam model ibadah. Ada orang diberi ibadah dengan ibadah bersyukur, maka dikasih kenikmatan agar Allah lihat dia bagaimana bersyukur kepada Allah. Terkadang Allah kasih dia musibah agar Allah lihat bagaimana cara dia beribadah kepada Allah dalam kesulitannya. Ya. Dan betapa banyak ibadah yang muncul tatkala orang dalam penderitaan yang tidak mungkin dilakukan oleh seorang yang sedang menghadapi kenikmatan, mendapati kenikmatan. Coba antum bayangkan seorang tatkala sedang diuji, hatinya benar-benar terenyuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapannya hanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia berdoa dia menangis. Yang itu mungkin tidak didapatkan oleh orang-orang yang dapat kesenangan, ya. Seorang kalau dalam kenikmatan mungkin dia salat sekedar mau nangis, apa yang mau dia tangisi? Apa yang mau dia tangisi? Sampai seperti ada lelucon, ya. Ada seorang imam di Mekah. Saya diceritain wallah alam benar atau tidak, ya, tapi lelucon namanya Syekh Al-Muhaisini. Syekh Al-Muhaisini dia punya murotal Quran, ya. Kalau antum dengar murotalnya dia sering nangis. Dan dia punya masjid di daerah di Mekah. Orang banyak yang iktikaf juga di masjid tersebut. Dan dia kalau salat sering nangis, ya. Kemudian suatu hari ada seorang dari Mesir kemudian salat situ senang dengar imamnya salat sambil nangis-nangis. Kemudian dia tanya, "Siapa imamnya itu?" Maka orang berkata namanya Al-Muhaisini. Sementara di samping-samping ada hotel-hotel namanya Al-Muhaisini, Al-Muhaisini. Itu yang punya hotel-hotel ini? Iya. Sudah punya hotel masih nangis katanya. Jadi maksud saya bisa jadi memang seorang dalam ketentramannya, dalam kebahagiaannya dia menangis, tapi itu jarang. Ibadah yang keluar dari hati seorang tatkala sedang diuji dengan musibah itu luar biasa, ya. Luar biasa. Makanya terkadang seorang lilit utang, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan utangnya tidak dilunas-lunaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tahu kalau utangnya lunas dia berhenti berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau utangnya lunas dia tidak lagi salat malam kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan terkadang Allah menambah hutangnya sehingga dia benar-benar terjepit, sehingga dia tahu apa arti tawakal. Dia tahu apa arti tawakal. Betapa banyak orang diajari oleh Allah dengan tawakal setelah dijebak dengan ujian yang sangat berat, tidak ada yang bisa menolong dia seorang pun. Presiden pun tidak bisa menolong dia. Ya. Tidak ada yang bisa menolong dia kecuali siapa? Allah. Maka dengan adanya ujian, adanya musibah, adanya penderitaan, maka Allah Subhanahu wa taala ingin mengetahui dari seorang hamba agar hamba itu beribadah dengan berbagai macam model ibadah. Ada ibadah syukur, ada ibadah apa? Ada ibadah sabar, ya. Ada ibadah sabar dan demikianlah, ya. Kita lihat Nabi Muhammad SAW beribadah dengan bersyukur, beribadah dengan bersabar. Kita lihat Nabi Sulaiman alaihissalam yang super kaya raya dengan dipenuhi dengan berbagai macam kenikmatan, dia juga pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat Nabi Ayub yang pernah kita sampaikan kajian, pernah diberikan kekayaan yang luar biasa dan pernah dikasih sakit yang lama. Dia pernah beribadah kepada Allah dengan syukur dan dia pernah beribadah kepada Allah dengan sabar.